Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Ditama, NIM 170301219. Sistem integrasi sapi kelapa sawit mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yaitu memadukan potensi yang ada, baik dari ternak sapi maupun tanaman kelapa sawit menjadi rangkaian sistem produksi yang efisien dan menguntungkan. Efisiensi karena faktor produksi dapat disediakan dari dalam sistem itu sendiri. Menguntungkan karena dapat mengurangi biaya produksi dan menghasilkan produk samping berupa pupuk organik dan energi. Lalu juga menjaga kestabilan usaha di saat harga TBS turun karena secara bersamaan juga mengusahakan ternak sapi. Masih banyak hasil samping perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan menggunakan metode sistem integrasi ternak sapi dan kelapa sawit dapat diperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam perkebunan kelapa sawit umumnya terdapat rerumputan yang subur. Dengan memelihara ternak sapi di dalam kebun dapat mengurangi biaya pembersihan lahan. Kedua, dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, mengurangi pembelian pupuk organik dan menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, pelepah sawit, bungkil sawit, dan solid dapat dijadikan pakan ternak yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Inilah yang disebut sebagai simbiosis mutualisme antara ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit. Produktivitas ternak dapat meningkat 2 kali lebih cepat jika ditangani secara tepat. Ternak sapi juga dimanfaatkan sebagai tenaga angkut untuk meringankan pekerjaan panen, yaitu berperan sebagai pengangkut TBS dari dalam kebun ke tempat pengumpulan hasil. Dan hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas pemanen dari 10 hektar menjadi 15 hektar. Pelepah beserta daun kelapa sawit dan solid juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan sapi. Kebun kelapa sawit menyediakan sumber pakan yang berlimpah bagi ternak sapi. Selain rumput gulma kebun, pelepah beserta daun sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Lumpur sawit atau bahasa lainnya solid merupakan limbah pabrik yang dapat dijadikan sumber ternak sapi, sehingga sumber pakan makin beragam, maka akan baik pula menutrisi ternak. Produksi daun segar tanpa lidi dan pelepah masing-masing mencapai 1.430 dan 20.000 kg per hektar selama 1 tahun. Daun dan pelepah tersebut diambil bersamaan dengan pemanenan TBS. Daun kelapa sawit dan pelepah dikupas lalu dipotong kecil-kecil. Itu biasanya udah bisa digunakan untuk pakan ternak sapi. Di saat musim kemarau di mana rumput dan gulma tumbuh terbatas, pelepah beserta daun sawit merupakan sumber bahan pakan potensial yang dapat menjamin keberlangsungan pemeliharaan ternak sapi. Pelepah beserta daun dapat difermentasi dan sebagai stok pakan karena tersedia tidak setiap hari atau mengikuti periode panen TBS. Pelepah sawit fermentasi dapat disimpan dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan nilai nutrisi. Kandungan gizi daun dan pelepah setelah difermentasi yaitu kadar airnya 5,29%, protein kasar 10,72%, lemak 2,84%, energi 4.288 kalori, serat kasar 33,37%, abu 8,88%, unsur Ca 0,27% dan unsur P 0,17%. Pakan solid atau lumpur sawit merupakan limbah dari pabrik pengolahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan kandungan protein kasarnya 14,6%, lemaknya 14,7% dan serat kasar 29,8%. Limbah kandang sebagai bahan baku pupuk organik. Pengomposan dilakukan menggunakan aktivator Stardeck selama 21 hari. Pemupukan kompos sebanyak 40-50 kg per pohon dengan periode 3-4 bulan sekali dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 50% tanpa menurunkan produksi TBS. Seperti itulah bentuk integrasi antara ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menyediakan limbah yang dapat dikonsumsi oleh ternak dan ternak menyediakan limbah yang dapat diberikan kepada tanaman kelapa sawit. Demikian video saya yang bisa saya perlihatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.